Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayan, wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidi walidi ad-dan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala marra zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasa'alu nabil wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
untuk mengawali khutbah Jumat pada hari ini, mari kita minta ampun kepada Allah. Mari kita minta pertolongan keberkahan kepada Allah. Khatib berwasiat kepada seluruh para jamaah, terutama pada khatib sendiri, dan senantiasa mengingatkan para ananda dan guru-guru untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini merupakan suatu kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Jumat kali ini, pentingnya kiranya saya membahas perkara penting, lebih penting dari pembicaraan yang kita bicarakan, adalah tentang sholat. Sholat adalah sebagian dari kita kadang-kadang memperhatikan ibadah lain, tetapi merupakan ibadah sholat 5 waktu. Bayangkan ketika kita di bulan Ramadan, sebagian kita berpuasa dengan penuh, tetapi sholatnya bolong-bolong. Ketika datang Idul Adha, yang malas pun sholatnya juga masih bolong-bolong. Na'udzubillahi min dzalik. Yang punya rezeki banyak, rajin sedekah, dalam keadaan meremehkan sholat juga tidak baik. Bahkan ada yang mengatakan, yang penting saya sudah berbuat baik, sering bantu orang. Padahal orang yang menyatakan seperti ini adalah orang yang kurang paham dan memperhatikan sholat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat dalam kedudukan sholat di dalam agama Islam, kita akan semakin sadar penting untuk menjaga sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sholat adalah tiang agama. Dalam hadis Mu'az radhiyallahu anhu menyebutkan, Rasul Amri Islamu wa amudu salatu wa dikwatu salamihil hijadah. Pokok perkara Islam adalah tiangnya adalah sholat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Yang namanya tiang, jika bangunannya ambruk, maka ambruk pula bangunan tersebut. Sama halnya dengan bangunan Islam. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2616. Yang kedua, sholat merupakan amal yang pertama kali dihisab. Amalan seseorang dinilai baik ataupun buruk itu dilihat dari sholatnya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi 'abduhu yaumal qiyamati min 'amalin sholatuhu fa in sholafat faqad aflaha wa anjaha wa in fadat faqad khaba khasharan fa in tada min al-fariidatihi syai'un qala rabbu tabarakallahu ta'ala anduru hal li 'abdi min tawur fayu'malu biha ma taqasu minal qaridati thumma yaqulu nusairu 'amalihi 'ala dzalika." Sesungguhnya amal hamba pertama kali yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka dia akan mendapatkan beruntungan dan keselamatan. Dan apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajib, Allah Ta'ala mengatakan, lihatlah pada hambamu ini apakah ada amalan sholat sunnah. Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajib yang kurang. Begitu juga dengan amal lainnya. Dalam riwayat ini juga kemudian zakat diperhitungkan seperti itu. Kemudian juga amal-amal lain dihisab seperti itu.
Hadis riwayat Daud nomor 864. Yang ketiga, sholat ini adalah bagian dari rukun Islam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa aqimis shalah, wa ita'iz zakah, wa haji baiti, wa shaumi Ramadan." Islam ini dibangun dengan 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan sesembahan yang benar yang diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Keempat, saking pentingnya sholat, keluarga pun perlu diajak. Saking pentingnya sholat, keluarga pun perlu diajak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Dan ceritakanlah kepada Muhammad, kepada mereka, kisah Nabi Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dia adalah menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya. Quran surat Maryam ayat 54 dan 55. Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya dan kakeknya radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukullah mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka sudah berumur 7 tahun." Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, tunaikanlah sholat. Bahkan jika dalam keadaan lupa ataupun tertidur, lantas ingat, maka laksanakan sholat ketika ingat dan sadar. Walau sholatnya telah habis, asal bukan disengaja atau bukan rutinitas, laksanakanlah sholat 5 waktu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik agar rutin menjaga sholat 5 waktu. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah ali wa lakum fashkurullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka huda
wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma qina bihalalika an haramika wa adlina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawwali afiyatika wa fujaati nikmati wa jamil safatati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa iyata idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sallallahu Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Ya, baik, lurus dan rapatkan safnya. Ingat tidak ada yang mengobrol ya.